bisa direspon bareng, ya, baik dinas pendidikan maupun komite sekolah, termasuk Dewan Pendidikan Kota Semarang. Ya. Karena memang perlu ada pemahaman, kemudian sosialisasi yang masif terkait dengan peran komite sekolah, kemudian beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh komite sekolah sehingga bisa dipahami tidak hanya oleh masyarakat, tapi juga oleh para pemangku kepentingan yang lain, termasuk kepala daerah tentunya. Ya. Sehingga tidak ada penafsiran yang salah nantinya, seperti tadi yang dijelaskan oleh Mas Zainal Petir gitu ya. Ada penanggapan yang salah dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Kalau saya sejak awal tadi sudah saya sampaikan Pak, konsep saya ke depan itu untuk membangun kualitas pendidikan adalah kolaborasi. Dan tadi juga saya sudah sampaikan beberapa catatan yang selama ini sering muncul. 100 orang tua wali, 99 setuju, 1 orang tidak setuju jadi masalah. Nah ini saya kira beberapa catatan yang kita bisa jadikan inspirasi untuk membuat satu clue-clue baru, ya, strategi-strategi baru supaya ketika Bapak Ibu nanti melakukan supporting kesatuan pendidikan ini aman. Yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yang perlu saya diuntungkan kepada panjenengan, Bapak Ibu ketika melakukan support untuk satuan-satuan pendidikan, betul-betul kegiatan yang prioritas. Beberapa waktu yang lalu ketika saya PLT di kontak sama Bu Wali, Mas, ini kok sekolah-sekolah mengadakan wisuda tapi di hotel. Ya, sementara ada sekolah yang mengadakan wisuda cukup di lingkungan sekolah dengan ditambahi kegiatan gelar karya P5. Kira-kira bagus mana Bapak Ibu? Memberatkan mana? Dan pasti bagus ya di sekolah, tapi tidak harus di hotel Bapak Ibu. Nah, ketika kegiatan-kegiatan kita dinilai oleh masyarakat, termasuk orang tua siswa yang kadang-kadang anak-anak itu logis, insya Allah lebih aman kok Bapak Ibu. Ya, saya menghadiri beberapa kegiatan di sekolah-sekolah pinggiran. Ada wisuda Pak, kegiatannya hanya di sekolah, dan pangapunten Pak Bapak. Lalu saya malah senang Bapak Ibu di sekolah mengadakan gelar karya P5, mengundang masyarakat sekitar untuk menunjukkan ini loh Pak kegiatan gelar karya, ini anak-anak yang di wisuda. Saya kira lebih logis Pak. Ya, tapi ketika ada laporan, ada kegiatan wisuda di hotel, ya, kemudian melakukan pungutan ke orang tua, ya, ada sesuatu yang kita agak kesulitan mempertahankan. Ya, antara lain lokasi yang di hotel itu Pak. Ada juga yang di hotel, sudah di hotel, pungut, kemudian kegiatannya keluar Pak. Ya, masing-masing kelas memakai kostum beda-beda. Ini kan biaya juga Pak. Saya khawatir ya untuk orang tua yang kondisinya tidak mampu keberatan. Nah ini saya kira menjadi catatan Bapak Ibu sekalian. Kalau saya sepakat sih komite sekolah ini diberdayakan, tapi Bapak Ibu bisa melakukan listing ya, membantu untuk kegiatan-kegiatan yang memang menjadi skala prioritas. Ketika tadi saya contohkan sekolah mau ambruk, ya, tidak ada kesempatan yang cepat dinas pendidikan untuk membantu. Siapa yang harus bantu Pak? Ya akhirnya kan komite sekolah juga. Ya, saya kira kalau ada bantuan dari komite sekolah, kemudian ada laporan, kita bisa bantu. Ya, kita bisa bantu untuk memberikan pemahaman. Misalkan ada laporan-laporan ke dinas pendidikan, Pak ada pungutan, perlu gua potong, itu loh Pak, AKP mau roboh, lapornya mau roboh, kita foto. Dinas pendidikan juga tidak bisa langsung bantu. Pak ada pungutan, ini loh Pak katanya untuk nyekolah lagi salah satu anak yang kurang mampu. Ya pasti kita kan bisa terima Pak. Dan saya yakin Bu Wali juga bisa terima. Nah ini beberapa catatan yang bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu. Kalau saya Pak, jujur dari awal 1 bulan saya jadi PLT itu saya berpikir ini dunia pendidikan ini kalau hanya diatasi sekolah sendiri nggak mampu.
berapapun anggaran yang diberikan ke dinas pendidikan tidak akan cukup, ya, tidak akan cukup. Sementara Bu Wali kan perlu bangun kegiatan-kegiatan yang lain, berapapun yang diberikan dinas pendidikan tidak akan cukup. Tadi saya sudah matur di SD Kuda Payung juga minta ditambah kelas. Sampai kepala sekolahnya, Pak kalau tidak dibantu ya sudah ruangan kerja saya untuk kelas. Sampai seperti itu Pak kepala sekolah. Ya, saya tak buat ruangan di gudang yang tidak terpakai. Sampai seperti itu Pak, apa nggak gerger? Ya. Jadi belum lagi sekolah-sekolah yang lain, yang perlu lah, yang butuh bantuan sarpras yang lain. Sehingga memang perlu pemberdayaan komite sekolah. Nah ini saya kira saya perlu dibantu Pak Budi, Dewan Pendidikan, nanti dari kelembagaan yang lain, dari PGRI. Makanya saya merasa tiap bulan ini saya harus kumpul-kumpul nih, harus ngobrol-ngobrol sama Pak Budi, Pak Koiri, mungkin nanti ada perwakilan Bapak Ibu komite sekolah. Ya, saya yakin nanti dengan kita ngobrol santai, tidak formal, banyak ide-ide yang muncul. Ya, siapa tahu ketika itu juga kita bisa komunikasi dengan Bu Wali, dengan beberapa stakeholder terkait. Ya, sehingga masalah pendidikan harapan kami setiap hari semakin cair, semakin banyak yang kita selesaikan. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan Pak Parno. Ya, ini sudah menjawab pertanyaan Pak Widodo juga ya Pak. Jadi kalau laporan LSM itu ya kita anggap pelajaran Pak. Tapi selama yang kita lakukan logis, ya saya kira kita bisa membantu. Ada beberapa laporan terkait dengan piknik sekolah Pak. Ya saya sampaikan, kalau piknik luar kota sudah pernah mengunjungi tempat-tempat di Kota Semarang belum? Karena banyak anak-anak kita yang tidak pernah ke Kota Lama, tidak pernah ke Dua Kriu gitu Pak. Tahu-tahu pikniknya ke Jogja. Nah, Pak. Hal seperti ini yang kita juga perlu berikan pemahaman ya kepada Bapak Ibu guru, satuan pendidikan. Bolehlah kita jalan-jalan, tapi setidak-tidaknya tempat-tempat di Kota Semarang ini juga pernah dikunjungi. Bagaimana kita bisa bangga Kota Semarang kalau Kota Lama saja nggak tahu, Dua Kriu saja nggak tahu. Ya, kalau saya pernah jalan-jalan luar negeri, Taman Sulu itu ternyata tidak lebih cantik dari Dua Kriu, Pak. Ya, hanya promosinya saja di sana yang gencar. Tapi ternyata dibandingkan Antri, Desa Wisata Antri, Dua Kriu juga ternyata mereka tidak lebih cantik dari tempat-tempat yang ada di Kota Semarang. Dan ini yang perlu diedukasi. Ya, beri dorongan-dorongan anak-anak kita bisa jalan-jalan dulu di Kota Semarang. Ya, kalau memang sudah energinya masih ada, ya orang tua dukung, monggo Bapak Ibu bisa support untuk jalan-jalan ke luar kota. Karena beberapa kegiatan wisata ini LSM juga laporan Bapak Ibu. Ada pungutan Pak. Ya. Terus Pak Parno, ini terkait dengan pembangunan TK. Ya, ini menarik. Alhamdulillah Pak, ya pembangunan TK baru akhirnya kami batalkan. Oh begitu Pak. Kami batalkan. Saya yang pertama kali matur ke Ibu, TK negerinya nggak usah dilanjut. Dan masyarakat sudah bisa menyelenggarakan kok. Ya, saya punya konsep ke depan, saya tidak lagi bangun sekolah-sekolah negeri. Sudah cukup Bu, apalagi TK. Mending kalau Ibu mau ngasih anggaran saya tak buat dandani sekolah-sekolah yang rusak. Saya gitu Pak. Oke Pak. Iya. Makanya insya Allah ke depan tidak akan lagi ada TK negeri Pak. Tadi yang 10M, alhamdulillah nggak jadi. Karena kalau bangun sekolah baru Pak, saya harus sediakan gitu Pak. Belum lagi nanti listriknya, ya, internetnya, saya harus mencukupi kebutuhan gurunya, betul Pak Budi? Ya sudah, yang sekarang jalan biarkan jalan. PKBM juga masyarakat bisa menyelenggarakan kok Pak, kecuali memang tidak cukup. Nah, anggarannya nanti dibantu dinas pendidikan, saya buat merenovasi ya untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang ada sesuai dengan kebutuhan. Kayak tadi SD Kuda Payung 2 Pak, untuk saya dibantu tambah kelas 2. Kalau nggak dibantu ya sudah saya tak berkantor di gudang, tak dandani buat kantor kepala sekolah. Nah gini-gini Pak yang saya perlu catat ya untuk saya alokasikan bantuan dari dinas pendidikan. Kemudian ya terkait dengan sekolah gratis dan kurikulum merdeka, ya ini yang terakhir sebelum Pak Budi nanti. Memang Pak, banyak pemahaman masyarakat yang
masih salah. Ya, kurikulum merdeka ini, pokoknya merdeka sakabe. Ya, pokoknya sekolah, pokoknya sakarku Pak, sekolah. Ya, tidak seperti itu Pak. Jadi kurikulum merdeka ini yang perlu Bapak Ibu pahamkan. Ya, kurikulum merdeka ini bagaimana menciptakan suasana belajar mengajar yang nyaman. Jadi sekarang ini bukan murid yang ngerti guru, tapi guru yang ngerti murid. Saya sampaikan kepada para guru, Bapak Ibu yang harus paham murid-muridnya. Ketika murid-murid pengen belajar sambil urban farming ya dituruti. Ya. Ketika murid-murid panjenengan tiba-tiba ada yang matur, Pak, saya besok harus izin ikut PON bela diri taekwondo. Panjenengan ya harus paham. Dan perlu juga dipahamkan ke masyarakat, ke orang tua. Karena ternyata sebagian orang tua ini mindsetnya masih mindset lama. Orang sampai lu bela diri, orang sampai lu renang, orang sampai lu pon, sebenarnya nilai rapotmu ambil. Banyak Pak yang masih seperti itu. Ya, ke depan itu namanya masa depan, cita-cita tidak hanya ditentukan oleh hasilnya, tapi juga ditentukan soft skill. Siapa tahu justru kemampuan dia main piano, kemampuan dia main musik itu justru yang membantu masa depannya. Saya sering sampaikan pada anak-anak, jangan sering bullying loh, langsung ngejek temanmu, karena ini yang nanti jadi sahabatku sampai kalian tua, yang akan menolong kalian. Ya. Jangan sampai kamu ngejek si Amir, tahu-tahu besok ke depan si Amir jadi komandan, karena nasib orang tidak tahu. Dan ternyata Bapak Ibu yang membantu masa depan kita adalah jejaki. Saya sering sampaikan pada anak-anak, makanya tidak usah gelutan sama temannya, tidak usah ngejek temannya. Ya. Justru saling menghargai. Karena ini yang akan menolong kalian, akan menjadi sahabat kalian ketika kalian nanti sudah masuk ke dunia pekerjaan. Ini yang sering saya sampaikan Pak. Sehingga saya ingin tolong Bapak Ibu komite sekolah pahamkan juga ke orang tua. Ya. Saya tadi cukup apresiasi kegiatan yang di SD Budak Payung 1. Ya. Jadi begini Pak, seringkali juga salah dipahami. Kurikulum merdeka ini sementing anak-anak dilatih dari pakarya, kemudian dipamerkan. Gitu. Ya, seringkali hanya dipahami seperti itu. Kemudian diadakan bahasa. Ya. Padahal yang namanya kurikulum merdeka ini adalah kemampuan satuan pendidikan untuk mengadop potensi yang ada di sekitar satuan pendidikan. Ya kayak tadi di SD Budak Payung 1 yang saya apresiasi apa Pak? Dia bisa menampilkan tarian, ya, kemudian menampilkan apa itu kayak reog. Ya, setelah saya telusuri ternyata di sekitar sekolah ini juga ada sanggar tari, ada sanggar reog, gitu. Nah, kurikulum merdeka itu salah satunya begitu Bapak Ibu. Makanya saya sudah sampaikan pada para kepala satuan pendidikan, selain komite sekolah panjenengan wajib kenal yang namanya Pak RT. Wajib kenal yang namanya Pak RT. Ada kearifan lokal apa di sana? Bangunlah kurikulum merdeka berbasis kearifan lokal. Ya, ketika di sana masih ada kegiatan pengajian yang sudah jalan, ya latih anak-anak ya, untuk bisa cair dengan lingkungan. Buat kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kearifan lokal. Itu yang dipahami sebagai kurikulum merdeka. Karena sekarang ini masih juga ada pemahaman yang sama. Kurikulum merdeka anak-anak dilatih pakarya, pameran, ditambahi nanti dodolan, jadi kayak dasar. Ya, akhirnya sebagai menggerakkan masyarakat, dodolan karya, urunan meneh. Ya. Karena nggak kena, akhirnya muncul laporan-laporan. Nah ini yang saya tolong juga Bapak Ibu komite sekolah, tolong nanti dipahamkan. Mudah-mudahan nanti ada forum rutin, ya kami dengan stakeholder pendidikan, dengan Pak IBDRI, dan perwakilan Bapak Ibu komite sekolah, terutama bagi saya. Jadi kalau kami ada yang kurang, ada yang salah, Bapak Ibu juga bisa koreksi. Ada satu komitmen, satu informasi yang perlu disampaikan 2 kali dalam forum itu, nanti kita bisa langsung telepon beliau. Itu di waktu dikit. Jadi nanti lama-lama cair, Bu Hari semakin paham terkait dengan beberapa kebijakan pendidikan di pusat, ya. Kemudian animo masyarakat terkait dengan pendidikan, masalah-masalah pendidikan yang lain, ya sehingga kebetulan harapan kami semakin cair. Kemudian Bapak Budi, Bapak Ibu sekalian, matur nuwun, waktu saya serahkan ke Bapak Moderator. Terima kasih, kita beri applause untuk Pak Bunda.
pada Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang sudah menyampaikan beberapa informasi penting dan didialogkan bersama dengan peserta briefing. Dan tentu Bapak Ibu sekalian peserta briefing masih bisa berharap untuk berdialog lebih jauh lagi dengan Pak Kepala Dinas, namun karena keterbatasan waktu, maka sesi untuk Pak Kepala Dinas yang sudah kita lewati, yaitu input dan dialog, kita akhiri. Pak Kepala Dinas membuka ruang untuk ngopi bareng lagi itu, next bisa kita manfaatkan untuk menyampaikan hal-hal yang belum bisa disampaikan di sini. Itu Pak. Kami ucapkan terima kasih pada Pak Bambang. Sebelum acara sesi yang kedua, Ibu dari narasumber Dewan Pendidikan, kita akan break sekitar 5 menit untuk menikmati hidangan yang sudah ada. Dan kami sampaikan untuk sekali lagi terima kasih pada Pak Bambang.